Oke, selamat siang Bang. Ya, Bang, sungguh luar biasa nih Bang. Ternyata netizen sangat mengapresiasi langkah Abang meminta Peggy asal Cianjur untuk diperiksa oleh polisi nih Bang. Nah, mungkin sedikit boleh dijelaskan kenapa Abang yakin mendesak Peggy asal Cianjur agar segera diperiksa oleh polisi Bang? ya, yang pertama ya karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah, yang lebih menguatkannya lagi ternyata dia adalah anggota dari Monreker, anak motor. Itu bisa dipastikan tuh. Kalau nggak salah justru dia sekretarisnya di anggota motor Monreker itu. Nah, kemudian kenapa saya kemarin menyampaikan itu ke pihak Mabes Polri? Nah, karena pihak kepolisian kan kemarin sudah mengumumkan bahwa siapa saja masyarakat yang punya informasi dan lain sebagainya, mereka membuka diri. Nah, sekarang saya mau membuktikan, saya sampaikanlah itu. Nah, terlebih lagi begini, kan sebenarnya menurut undang-undang itu yang menciptakan ketertiban itu pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu salah satu tugasnya dia menciptakan Kamtibnas. Nah, masyarakat itu hanya mempertahankan. Nah, sekarang ini kan Peggy Setiawan Cianjur ini kan sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, kan terganggu juga hidupnya. Sama netizen diserang terus dan diserang terus. Nah, kan dia juga butuh juga dong kenyamanan. Agar dia nyaman bagaimana? Dia harus datang ke pihak kepolisian, memberikan keterangan ya. Segala sesuatu yang menjadi tanda tanya masyarakat, dia harus buktikan. Kalau perlu tes DNA-nya. Nah, banyak yang menduga bahwa dia ini anak dari mantannya bupati, ya. Tes DNA, biar jelas. Nah, setelah itu selesai, nah kan dia bisa tidak terganggu terus-menerus. Bang, netizen seperti detektif juga nih Bang yang mengeluarkan dugaan bukti-bukti Peggy asal Cianjur adalah patut diduga pembunuh Eki dan Vina Bang. Iya, memang ya, kalau saya melihat apa namanya ini dari peristiwanya ya. Yang pertama saya mau mengatakan gini dulu. Saya memang tidak yakin kalau Peggy Setiawan alias Peron yang ditangkap sekarang. Nah, itu dulu saya tidak yakin dulu dengan ini dulu. Kenapa saya tidak yakinnya? Karena tidak ada petunjuk atau benda-benda yang mengarah bahwa dia pelakunya. Nah, kemudian netizen kenapa dia bisa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur? Nah, yang menguatkan ini kan pertama memang dia anak motor tadi kan, Monreker. Kemudian dia punya banyak massa. Nah, kemudian juga awalnya memang orang menduga bahwa ini jangan-jangan anak pejabat. Kan logikanya nggak mungkin kalau perkara bisa tidak berjalan atau ada DPO tidak bisa ditangkap. Itu kan potensi pasti orang memiliki kekuatan kan. Siapa yang memiliki kekuatan di daerah itu? Ya tentu penguasa kan. Nah, ini ada dugaan memang mantan bupati atau Kapolres atau apa, ini dugaan kan. Nah, tetapi ternyata memang begitu netizen ini menyelidiki dari Facebook, dari media sosial lainnya, nah ternyata memang mengarah ke beliau. Yang lebih menguatkan lagi ternyata namanya Peggy Setiawan. Nah, ini ya saya tidak menyalahkan netizen ya. Artinya memang netizen juga tidak sembarangan juga. Tentu dia cocokkan. Contohnya ada percakapan tahun 2016, ada percakapan 2017. Nah, itu percakapan itulah yang mengarah ke nama si Peggy Setiawan ini. Sebenarnya kan kalau DP itu kan ada 4 sebenarnya. Awalnya DP itu ada 4, kemudian hilang 1, tinggal 3. Kemudian hilang 2, tinggal 1 lagi. Nah, nama-nama yang disebutkan ini kan semuanya alias semua kan. Dani, Andi, Panji, itu nama-nama panggilan semua, termasuk Peron ini, Peggy Peron kan. Nggak ada nama Peggy Setiawan itu nggak ada di DPO, adanya Peggy alias Peron. Nah, kebetulan pihak penyidik mengatakan bahwa Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan. Nah, netizen dia mencari siapa sih pelaku sebenarnya.
Nah, nama-nama yang mengarah yang disebutkan oleh netizen itu juga kan namanya bukan nama panggilan kan. Umpamanya contohnya kalau ada apa Egi Repra apa siapa itu semuanya nama asli sama nama panggilan. Jadi saya bisa simpulkan netizen itu yang inbox saya, yang DM saya itu nama yang dia sebutkan tuh tidak pernah melebihi dari nama 3 atau 4. Jadi artinya memang kecurigaan netizen terhadap nama-nama DPO itu ya memang sudah cukup gitu. Kecuali kalau saya nerima inbox nih atau DM namanya ada 10 atau 50, berarti netizen liar nih. Karena begitu banyaknya kecurigaan dia. Ini cuma 4 aja, nggak pernah lebih. Cuma itu aja yang disebutkan sama dia. Artinya prasangka atau dugaan netizen itu cukup beralasan. Bang, kabarnya PG asal Cianjur ini kini menghilang, Bang. Apa benar, Bang? Nah, waktu itu memang ada berita ya. Berita katanya dia ada fotonya dia sedang istirahat di kilometer berapa gitu. Tapi memang kemudian begitu, saya sebenarnya jujur aja nih, saya waktu sebelum melaporkan Peggy Setiawan ini ke Mabes Polri, saya kan live ya di TikTok kan. Begitu saya live, saya pastikan bahwa besok saya akan aksi menyerahkan surat ke Presiden dan Menko Polhukam. Terus besoknya saya pastikan saya akan menyampaikan surat, saya minta polisian panggil Peggy Setiawan, periksa, dan makam Eki bongkar. Memang saya sampaikan seperti itu. Besok paginya memang ada orang yang menghubungi saya. Nah, saya tidak perlu sebut namanya. Yang jelas dia ya cukup memiliki pangkat lah. Ya kalau menurut saya jaringan dia cukup bagus dan lain sebagainya. Memang dia mengatakan sama saya bahwa saya akan melaporkan. Dia bilang begini, Bang, saya sih ngasih saran aja sama Abang karena dia memang teman saya. Dia mengatakan sih Peggy Setiawan yang di Cianjur itu bukan pelakunya. Dia bilang, ya saya bilang begini, dengan saya laporkan ini seharusnya Peggy Setiawan Cianjur bersyukur dong, karena nanti dia terbukti dia tidak akan diganggu lagi. Nah, memang begitu sejak saat itu saya melihat memang sudah tidak ada lagi berita tentang dia. Apakah dia diklarifikasi sama siapa dan sebagainya. Sejak saat itu memang sudah tidak ada lagi kegiatan hari-harinya, dia sudah tidak ada lagi. Nah, terakhir dengar katanya dia keluar daerah, ketemu ada yang moto, dia ada di kilometer berapa gitu. Tapi saya rasa juga ya kita tidak jangan terlalu sujon juga ya. Siapa tahu kan dia mau kemana kan, mau mungkin ke rumah siapa kan. Tapi intinya kalaupun umpamanya dia pergi pun pasti bisa dicari tuh. Bang, artinya kan sebelumnya kan Peggy asal Cianjur sudah membantah kalau dia bukan pelaku pembunuh Vina dan Eki. Nah, apakah Abang percaya dengan pengakuan Peggy tersebut, Bang? Ya kalau gini ya, saya itu sebenarnya tidak mau menyimpulkan ya atau menduga apakah ini pelakunya atau bukan. Tapi kalau seandainya apakah dia bukan pelakunya, ya kemungkinan bisa saya simpulkan. Tetapi begini, melihat sikap dia ya, menanggapi tuduhan masyarakat ini, tapi memang dia menurut saya dia kurang aktif juga. Kurang aktifnya begini loh. Nah, ketika kita dituduh orang melakukan sesuatu yang ternyata bukan perbuatan kita, biasanya reaksi marah itu ada. Tampil di media berani, ya kan? Jadi jangan ragu-ragu gitu. Kalau memang dia tidak bersalah kan, saya umpamanya dituduh orang melakukan sesuatu, saya kan ngapain saya takut gitu kan? Berani aja tegas. Nah, ini orang tua saya, ini saya sekolah di sini, nah, ini teman saya dan sebagainya. Nah, ini saya ngelihat memang ada kekurangan kekurangan penjelasan. Nah, memang contohnya dia katakan bahwa saya itu lahir di sini, harusnya dia bawa teman kecilnya dia. Nih teman kecil saya nih. Nah, kalau perlu foto masih kecil dia di situ, tunjukkan. Saya sekolah SD di sini. Ya, masa sih dia nggak punya foto waktu zaman di SD, SMP atau SMA kan? Nah, saya juga kurang begitu yakin
kalau apa yang dikatakannya itu. Karena dari yang dia sampaikan itu, yang saya bisa lihat tuh, dia hanya menyampaikan ijazah, terus juga ada kakak, terus artinya data diri dia itu artinya tidak menghilangkan prasangka orang untuk tidak menduga bahwa dia pelakunya. Dia kurang ininya dia kurang bisa meyakinkan masyarakat untuk bahwa orang percaya sama dia bahwa dia benar anaknya Pak Cecep. Bang, kalau polisi memeriksa Peggy asal Cianjur ini, apa yang akan dilakukan oleh polisi, Bang? Secara kan polisi sudah menetapkan Peggy asal Cirebon pembunuh Vina, bukan yang Cianjur, Bang. Ya, ini memang kembali lagi ke pihak polisian ya. Kalau menurut saya udahlah, pihak polisian sedikit agak legowo. Ya, agak legowonya begini. Masa sih kita ini sebagai orang hukum tidak bisa ibaratnya melihat apakah ini pelaku atau ini bukan, atau ini ada potensi atau bukan gitu kan. Nah, kalau menurut saya panggil aja, periksa ya. Yang tadi saya katakan bahwa ini kan ada dampaknya juga agar tertib nih masyarakat, nggak liar seperti ini. Nah, pihak polisian ambil tindakan dong. Nah, satu itu. Yang kedua, ya kan kita tidak bisa mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini ada pelakunya, nggak bisa. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini bukan pelakunya, nggak bisa juga. Kecuali memang dia melakukan pemeriksaan. Dan perlu diingat, pemeriksaannya juga ya jangan sampai pemeriksaan yang digunakan tahun 2016 yang lalu. Nah, ini Pak Kapolri sama Pak Kapolri sudah mengatakan tidak menggunakan metode scientific crime investigation. Nah, kan jadi timbul pertanyaan lah, terus dulu waktu memberkas perkara ini menggunakan metode apa kok sampai orang dihukum ini kan? Kalau menurut saya udah nggak masalah. Kalau memang ternyata diperiksa, contohnya nih, Peggy Setiawan jangan takut, polisi juga jangan ragu, tes DNA-nya. Kalau semuanya di pihak yang benar, polisi melakukan tindakan ya agar bisa mengetahui secara pasti, tes jangan takut. Peggy Setiawan juga yang diperiksa agar dapat diketahui secara pasti siapa dia, jangan takut. Nah, tapi kalau seandainya di sini tidak mau melakukan, sini ragu-ragu dan sebagainya, makin memperkuat orang, jangan-jangan benar nih. Saya aja banyak tuh yang nge-DM saya sekarang ini, apa berani pihak kepolisian periksa dia bang, apa berani. Ya, sekarang tinggal polisi buktikan, ya kan? Kalau ternyata memang ada ternyata memang mengarah ke dia, ya silakan, itu pihak kepolisian lah yang bisa menentukan. Lalu apa bang yang akan didapat kalau Peggy asal Cianjur telah diperiksa polisi, bang? Gimana? Apa yang akan didapatkan kalau Peggy asal Cianjur telah diperiksa polisi, bang? Ya pasti ya akan ada dua kemungkinan. Kalau ternyata bisa dibuktikan dia ternyata ya artinya mengarah nih ya, mengarah bahwa dia bisa diduga sebagai pelaku, maka dia akan jadi tersangka, ya kan? Ini akan akan membuka babak baru yang luar biasa nih kalau dia memang begitu. Tapi andai kata ternyata begitu selesai pemeriksaan ya, tidak ada satupun ya alat bukti yang mengarah bahwa dia pelakunya, ya berarti amanlah buat Peggy Setiawan, dia tidak akan lagi diganggu oleh netizen terus-menerus. Artinya terciptalah suatu ketertiban lah, minimal satu orang udah selamat gitu. Bang, kan udah lama juga nih sebagai advokat. Nah, insting abang gimana nih bang? Yakin nggak sih bang Peggy asal Cianjur inilah DPO selama ini? Ya kalau saya melihat dari dari dua Peggy Setiawan sama Peggy Setiawan ya dua kan, satu Cianjur, satu Cirebon. Nah kalau saya dibilangkan yakin nggak dengan dua ini, ya saya justru kok lebih yakinnya punya Peggy Setiawan Cianjur. Saya lebih yakin ya, artinya kalau dua ini ya, kita bandingkan dengan dua ini. Maksudnya kalau saya disuruh milih di antara dua ini dan harus milih salah satu, ya saya lebih yakinnya ya Peggy Setiawan Cianjur. Kenapa? Yang membuat saya yakinnya Peggy Setiawan Cianjur, karena pihak polisian sendiri mengatakan ini anak motor. Ya anak motor cuma dia aja. Apalagi disebutnya monreker lagi.
sama apa dia kan ekstasi sama Moonraker. Nah kebetulan dia memang semua menunjukkannya apa namanya Moonraker, memang dia anggotanya anggota motor Moonraker gitu. Terus juga ada beberapa banyak juga video-video dia saya lihat juga ya, menurut saya kan ketika kita melihat dia klarifikasi bersama dengan bapaknya, memang kelihatan dia jujur aja, kelihatan lugu. Tapi di dalam beberapa video yang lain ya dia bersama dengan salah satu juga ada cewek juga tuh yang bertato. Saya lihat juga ada apa namanya minuman keras juga, cara merokoknya juga saya lihat seperti bagaimana kan. Terus juga ada juga beberapa pose-pose dia di media sosial itu ya kelihatan agak apa namanya sedikit agak gahar gitu ya, agak menunjukkan dia apa itu kan, kalau nggak salah ada apa namanya yel-yelnya itu kan, waniun kan, maksudnya berani gitu kan, waniun itu. Jadi kalau saya disuruh milih dua di antara Peggy Setiawan Cianjur sama Cirebon, ya saya tentu lebih persentasenya lebih berat ke Peggy Setiawan Cianjur. Bang, pesan buat polisi untuk kasus Peggy asal Cianjur apa Bang? Kalau saya pesan sama polisi begini ya, sebenarnya bukan polisi aja nih ya, ini kan sudah melibatkan pihak polisian, kejaksaan, kehakiman, Kementerian Hukum dan HAM ya, Kompolnas ya, Komnas HAM dan sebagainya nih. Saya kemarin kritik pedas polisian karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri, yang berani kritik pedas kepolisian ya, akan menjadi sahabat Kapolri. Makanya sekarang saya bentuk ini apa namanya suara rakyat sahabat Kapolri, disingkatnya Suara Sah Polri. Nah, nanti ini juga apa kalau di apa title ya, itu namanya jangan Herwanto Praktisi Hukum ya, bilang aja Ketua Suara Rakyat Sahabat Kapolri. Karena kalau sahabat polisi ada lagi beda orang. Nah pesan saya begini ya, kalau pesan untuk pihak polisian, saya langsung seluruhnya aja lah, penegak hukum ya, tenaga penegak hukum, pelaksana undang-undang dan fungsi pengawasan undang-undang. Saya dengan sangat terpaksa saya harus mengatakan kalimat ya, peribahasa begini, saya tidak mau membiarkan ya. Saya juga tidak mau menyaksikan, saya tidak mau memelihara ya, tidak mau membiarkan, menyaksikan, apalagi memelihara rubah di kandang ayam ya. Ya, kalau lebih ekstrimnya lagi ya, saya tidak mau membiarkan, menyaksikan dan memelihara ular di kandang ayam. Kenapa saya katakan seperti itu ya. Kalau dengan alat bukti ya yang kita sebut amburadul seperti ini, berkas amburadul, dan ini sudah diamini oleh Kapolri, oleh Wakapolri ya, tidak menggunakan, didukung dengan metode scientific crime investigation. Artinya ya, metode apa yang digunakan untuk pemberkasan yang lalu. Nah kalau seandainya dengan berkas seperti ini sudah bisa dijadikan dasar menangkap orang, menahan orang, menuntut orang, apalagi yang terakhir bisa menghukum orang seumur hidup, pertanyaannya begini, aman nggak kita tinggal di negara hukum seperti ini? Dan perlu kita ingat loh, apa yang terjadi dengan 8 terpidana plus Peggy Setiawan yang sekarang, itu bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, makanya saya katakan saya tidak mau membiarkan, ya, apalagi menyaksikan, atau lebih-lebih lagi memelihara, ya, ular di kandang ayam. Bayangkan, teman-teman bisa bayangkan aja bagaimana ya kita bisa membiarkan, nanti kita menyaksikan ya. Dan saat ini kalau kita diam semua ya, termasuk saya, termasuk kita semua ini, kita ini kasih makan ya, kasih pakaian, kasih minum, kasih segala macam ini, perlu kita ingat yang kita kasih makan ini ular atau bukan ya. Kalau yang kita kasih makan ini ular atau rubah ya, kita sama-sama melihara nih, karena kita sama-sama gaji, kita kasih makan dia, kita kasih dia tempat tinggal, kita kasih. Nah pertanyaannya, yang kita kasih makan ini ya, benar melindungi kita atau sebaliknya? Nah, jadi pesan saya seperti itu ya, jangan main-main dengan apa namanya nasib orang. Nah, bayangkan 8 tahun orang di dalam penjara sekarang, ya, 8 tahun di dalam penjara
hancur masa depannya, hancur hidupnya, keluarganya dan lain sebagainya. Nah, saya berdoa ya mudah-mudahan ya. Makanya saya juga sekali lagi saya minta sama Pak Jokowi ya, atau Menko Polhukam, bentuklah tim gabungan pencari fakta. Nah, tim gabungan pencari fakta inilah yang akan menyisir dari awal sampai akhir. Bagaimana laporannya, bagaimana penyelidikannya, bagaimana penyidikannya, bagaimana penuntutannya, bagaimana putusannya dan sebagainya. Kalau ternyata para pelaksana undang-undang ini melakukan tugas dan fungsinya dengan benar, kasih reward, naikin pangkatnya, umumkan siapa nama-namanya. Tapi kalau seandainya mereka terbukti melakukan kesalahan, apalagi kejahatan, tolong dengan sangat pecat orang ini. Karena saya tadi katakan di awal, jujur, saya tidak mau memberikan makan, ya, memberikan pakaian, memberikan baju dan sebagainya. Ya. Kalau ternyata yang saya pelihara ini, ya, binatang buas, saya nggak mau melihara seperti itu. Ya, bagaimana nasib kalau seperti saya mungkin ya, ibaratnya saya orang hukum, mungkin saya ada sedikit senjata lah bisa mengelak. Bagaimana dengan anak SMA yang belum apa-apa, bagaimana dengan anak SMP, bagaimana dengan bayi-bayi itu yang dia tidak tahu apakah ini ular berbisa atau bukan. Nah, main dekat-dekat aja dia ya. Jadi pahamlah apa yang saya sampaikan ya, nanti masyarakat artikan sendiri yang saya maksud seperti apa ya. Sekali lagi ya, saya berharap cukuplah udah ya, tidak lagi, jangan sampai sembarangan ya. Kalau kemarin Pak siapa itu yang bintang 2 itu Pak Sandi ya, siapa itu Pak Sandi itu mengatakan bahwa sekarang penyidiknya 2024 baru semua baru, bisa dipastikan baru ya. Percaya Pak, saya 100% saya percaya Pak, penyidik 2024 ini penyidik baru semua, percaya 100% saya percaya. Tapi mohon maaf ya, ibarat kaset Pak, kasetnya baru tapi lagunya tetap lagu lama ya. Saya bisa lihat ya, saya bisa mencermati ya. Penyidiknya baru tapi tindakannya masih yang lama ya. Jadi sekali lagi Pak, mohon maaf Pak ya, kaset baru Pak, percaya saya, tapi lagunya Pak masih lagu lama. Nah, jadi tolong Pak Kapolri ya, inilah momentum bersih-bersih lah ya. Saya dukung Kapolri ini. Nah, ini tambahan lagi buat saya nih. Saya jujur aja nih, dari semua lembaga ya, ini saya kasih jempol nih buat Pak Kapolri. Dari semua lembaga, kejaksaan, ya, kehakiman, Menteri Kementerian Hukum dan HAM, Kompolnas, Komnas HAM, ya, kepolisian ya. Saya justru ngasih angkat jempol sama Kapolri. Kenapa saya kasih angkat jempol sama Kapolri? Dialah satu-satunya pimpinan lembaga penegak hukum ini yang secara gentleman mengatakan anak buahnya ada masalah. Memang 2016 ada masalah. Nah, saya menilainya menyimpulkan gini. Pak Kapolri berani mengatakan seperti itu, dia melemparkan bahan agar apa? Agar keluarga terpidana yang mengajukan PK bisa memperkuat alasan dia, alasan hakim untuk mengabulkan terpidana. Anggaplah Pak Kapolri ya sebagai tebusan dosa dari anak buah saya menyampaikan bahwa anak buah saya benar 2016 itu dengan menetapkan seorang tersangka tidak didukung dengan alat bukti yang lain, dengan tidak menggunakan metode scientific crime investigation. Nah, mudah-mudahan ini niat baik dari Kapolri ya, agar para terpidana mengajukan PK bisa dikabulkan. Nah, jadi seharusnya nih, apa yang keluar dari mulutnya Pak Kapolri itu seharusnya keluar dari mulutnya Kompolnas. Tapi nyatanya apa? Kompolnas nol nih. Nih Kompolnas nol. Dari perkara Ferdy Sambo nol, dari sekarang nol. Kemarin Kompolnas ngomong begini, ya. Ini biar Kompolnas tahu nih. Oh, penyidik Polda Jabar karena ini berbenturan dengan acara yang sebelumnya sudah dijadwalkan. Pak, Bapak tahu nggak hukum acara pra peradilan? Ya, nggak perlu itu dirnya turun, ya. Pangkat bawah aja Pak. Yang penting ada surat kuasa. Sidang pertama pra peradilan itu apa? Hanya mendengarkan pembacaan permohonan. Jadi duduk aja, cukup datang, duduk, masuk sidangnya. Jadi nggak perlu dir datang, nggak perlu yang pangkat tinggi datang, nggak. Brigadir itu yang penting ada surat kuasanya. Ya, ada namanya di dalam surat kuasa itu. Datang ke pengadilan, cukup duduk. Tahu usah reaksi apa? Dengarkan si pemohon membacakan permohonannya. Udah selesai.
Jadi apa seluruh anggota Polda itu semuanya hadir di acara seperti itu. Nah, jadi ini buat Kompolnas nih. Ya, makasih. Oke Bang, besok 1 Juli sidang pra-peradilan Peggy Cirebon akan digelar. Tanggapannya Pak? Iya, tanggapan saya udahlah, kita ini bicara masalah hukum, ini bukan bicara masalah strategi ya. Artinya ada kalanya memang kita menggunakan strategi ya untuk memenangkan suatu perkara. Tetapi dalam perkara ini tidak perlu kita menggunakan strategi supaya kita menang, bukan. Bagaimana kita bisa mengungkapkan suatu kebenaran. Ya, tanggapan saya yakin besok memang datang. Nah, Polda Jabar pasti datang, saya yakinkan pasti datang. Kenapa? Karena hakimnya juga kemarin saya melihat hakimnya termasuk ya, saya kasih jempol hakimnya. Kenapa saya kasih 2 jempol buat hakimnya? Karena saya juga kaget kemarin hakim mengatakan bahwa kalau minggu depan pihak termohon, ya artinya penyidik Polda Jabar dia datang, maka dia bilang kita lanjut. Nah itu luar biasa, killer dia. Saya kasih jempol 2. Padahal sebenarnya dia bisa ngomong kita panggil sekali lagi, karena memang boleh. Nah dengan dia mengatakan seperti itu artinya dia kasih peringatan keras. Kalau dia tidak datang, kita lanjut sidang. Nah, itu bagus tuh. Saya mudah-mudahan hakim ini bisa memberikan keadilan lah. Ya walaupun sebenarnya sih dalam perkara permohonan pra-peradilan ini memang sangat kecil peluangnya. Tapi ya untuk sementara hakimnya bisa kita apresiasi. Terakhir Bang, saran buat polisi yang kemarin nggak hadir di sidang pra-peradilan Peggy asal Cirebon. Ya kalau saran saya buat yang nggak hadir ya, khususnya yang menangani perkara ini ya kalau menurut saya begini loh, kalau bapak-bapak yang terhormat itu ya sudah berulang-ulang kali mengatakan sudah dibentuk tim hukum siap melayani pra-peradilan, nah, itu diulang-ulang lagi di media itu, siap kita Pak menghadapi pra-peradilan. Ya tunjukkanlah Pak ya, tunjukkanlah ya kepada masyarakat bahwa Bapak siap dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Jangan kasih tontonan ya, sekali lagi jangan kasih tontonan yang buruk ya, yang buruk dalam penegakan hukum. Kalau belum siap jangan tetapkan orang jadi tersangka ya. Kalau sudah berani menetapkan orang sebagai tersangka, berani melakukan penangkapan, berani melakukan penahanan ya, hadapi apapun upaya hukum yang akan dilakukan oleh lawannya. Ya, itu aja pesan saya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, malu Pak, ya malu, ya malu. Saya kalau mengatakan bahwa kalau kita tahu malu Pak, ya kita, saya nih kalau punya karyawan Pak, ya, karyawan saya upah, ya tempat tinggal saya kasih, makan saya kasih, gaji saya kasih, semuanya saya kasih, kerjanya nggak beres Pak. Nah, saya sebagai majikan mikir-mikir nih, ini kayaknya gajinya kebesaran, oh gimana nih? Kenapa? Kalau kerjanya kita suruh nimba air, nggak ditimba. Kita suruh nyapu halaman, nggak nyapu halaman. Nah, jadi gaji mau besar, mau sejahtera, tapi kerja nggak beres. Ya budayakanlah malu dan juga ya tadi ya tahu diri lah gitu kan. Jadi jangan, ini bukan bicara masalah kita benci sama kepolisian atau bukan. Ini kan khawatirnya begini, nanti ada wilayah hukum yang lain, contoh maunya Polda lain nih, dia melakukan juga menangani perkara pembunuhan atau perkosaan. Nah akibat nanti di suatu wilayah hukum, umpamanya Jawa Barat, nanti akhirnya ada wilayah-wilayah lain ketika dia preskon orang nggak percaya, wah itu aja berani begini, DPO dihapus ini segala macam. Nah nanti begitu di wilayah lain, umpamanya Polda Metro Jaya, ya kan, begitu dia preskon dan lain sebagainya, karena dia sudah nggak percaya, akhirnya kan kena imbasnya. Jangankannya satu Polda Jabar, semua jadi dianggap salah semua. Itu aja.